Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Di rumahnya hujan juga ya? Sehat. Jadi di rumah Bu Rika dari pagi hujan. Nah, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya. Ada yang izin ke teman-teman? Kelihatannya nggak ada, Bu. Tidak ada ya, baik. Nah, hari ini sebelum kita mulai, kita doa dulu seperti biasanya. Kemudian setelah itu Bu Rika akan punya proyek yang baru dengan metode pembelajaran. Kalau kemarin kan jigsaw semuanya suka. Hari ini proyek. Apa sih proyek itu? Ya, kita mulai dulu. Kita doa dulu. Siapa yang hari ini datangnya pertama kali? Sini Bu, Siswi. Siti, baik. Siti dipimpin berdoa. Silakan. Bu, mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Siti. Siti besok datang lebih awal lagi. Dan yang lain Ya, Bu. Hujan, Bu. begitu ya. Hari ini Hujan, Bu, hujan. akan cerita karena hari ini hujan. Yang sebelah desa A itu tadi ada beberapa anak sekolah karena pakai baju seragam dan hari ini anak-anak masuk semua. Jadi anak-anak tetap hati-hati. Kejadian ini tidak hanya dari sekolah yang lain, murid yang lain, tapi bisa jadi ke kita semua. Harapan kita yang pakai sepeda tetap hati-hati, itu ya, karena memang sekarang musim hujan. Baik, kita mulai. Sebelum kita mulai, Siti jilbabnya kelihatan, rambutnya masukkan dulu. Kalau sudah memakai jilbab, pakai yang jilbabnya tidak boleh, rambutnya tidak boleh kelihatan. Tadi kesiangan Ibu bangunnya. Besok tidak ada alasan itu lagi ya. Maaf. Kemudian maaf, bajunya belum dimasukkan dulu baru kita mulai. Sudah, Bu. Sudah rapi, Bu. Yang Siap. lainnya diikuti. Meskipun Bu Rika tidak kelihatan, boleh di dalam bangku digini-gini kan. Baik, Bu. Tidak kelihatan. Siap, Bu. Sudah siap kita mulai? Iya, Bu. Iya, Bu. Baik. Anak, jadi hari ini kita akan metode pembelajaran yang baru, yaitu namanya PBL. Kita sesuaikan tentunya dengan bab yang ini, yaitu perbankan. Bu Rika akan menjelaskan sedikit tentang perbankan karena yakin semuanya tahu anak-anak perbankan di sana ada, sampai sekolah ada bank. Di depan juga ada bank. Nah, pertanyaannya, apakah anak-anak pernah masuk? Oh, pernah ya. Bu. Ya. Nabung. Ambil PIP, tapi dengan gurunya ya, dengan orang tuanya. Baik, besok masuk sendiri, gitu ya. Baik. Kemudian setelah menjelaskan tentang bank, Bu Rika akan menjelaskan tentang e-money. Bu Rika akan bercerita kenapa sih sekarang bis-bis dipakai e-money. Bis Gresik ke Porong itu sekarang pakai e-money, bukan pakai uang cash lagi. Kemudian bis yang Surabaya bis itu juga pakai. Ada yang sudah pernah naik? Ada yang sudah pernah naik? Nah, kegiatan pembangunan. Belum pernah ya? Baik. Belum. Atau pernah ke kota lain, bukan di Surabaya atau Gresik, di kota lain? Belum pernah juga, baik. Suatu saat kita akan jalan-jalan ke sana, kita tahu bagaimana e-money ini bekerja. Kemudian ada yang suka belanja di Shopee? Belanja di... Suka banget nih, Bu. Ya, nah, Tuh, si Sisi lihat, Bu. Siapa? Belanja di Shopee. Belanja online. Belanja online.
Baik. Sebentar, kayaknya saya salah di sini. Baik, jadi di Shopee itu juga ada yang namanya Shopee Pay. Dulu kita nggak kenal apa yang namanya Shopee Pay, itu nggak tahu. Begitu sekarang diisi habis lagi, diisi habis lagi, berganti paket gitu ya, berganti seperti itu. Nah, itu bentuk Shopee Pay-nya. Baik, nah seperti apa sih cara kerjanya? Itu yang kita bicarakan hari ini. Baik, selain Shopee Pay, di tol, ketika kita sekarang di tol, ada yang pakai seperti begini kan? Ada yang tahu? Jadi di dalam mobil, dulu kita kan ngasihkan uang tunai, sekarang itu termasuk e-money. Itu yang akan dijelaskan Burika hari ini sebelum nanti. Yuk kita bersemangat dulu. Jangan dipikir terlalu tegang karena ini adalah metode pembelajaran baru, bukan. Semua metode pembelajaran yang baru itu adalah untuk menyenangkan anak-anak. Jadi kita bekerja, kita belajar, kita dengan cara menyenangkan. Gitu ya. Baik, dijelaskan Burika dulu. Anak-anak sudah di share Burika untuk baik, saya di share Burika sebentar. Untuk linknya, materi dan lain sebagainya sudah di-share sama Burika di Google Drive. Nah, lihat Google Drive-nya di masing-masing HP. Seperti biasa, nanti anak-anak dilihat sudah ada yang dibutuhkan semua di sana, termasuk ada contoh untuk e-money. Baik, sebentar. Atau sudah ada yang sudah pernah pakai e-money? Oke. Boleh dilihat. Jadi di waktu Burika 5 menit cukup sepertinya untuk melihat materinya. Jadi nanti setelah dilihat materi itu, Burika jelaskan sebentar tentang bank, hubungannya dengan e-money apa, pembayaran, kenapa sekarang pakai e-money, dan lain sebagainya. Oke, boleh dilihat HP-nya masing-masing. Oh iya, untuk yang tidak bawa HP, boleh ditanya ya. Baik. Tidak apa-apa, tidak bawa HP. Baik. Oke, sudah dilihat? Bagus. Sudah, Bu. Iya. Loading, Bu. Loading, baik. Yang tidak punya paketan, boleh pakai hotspotnya Burika ya. Hotspotnya Allahu Akbar. Bu, izin ke belakang. Rini, izin terus, Bu. Oke. Iya, ada pertanyaan setelah dilihat? Boleh. Iya, kenapa, Ahmad? Iya, jadi YouTube-nya ini nanti sebagai bahannya, bukan sebagai proyeknya. Dibaca dulu, semuanya dibaca, itu ada 3 materi, boleh dibaca semuanya. 11, kemudian nanti dijelaskan Burika ya. Baik, sudah 5 menit. Sudah? Ada yang ditanyakan sebelum Burika menjelaskan? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya?
Yang lainnya ada yang belum jelas? Loading, Bu. Loading, masih loading. Berarti Iya. belum ya? Belum. Berarti belum, tidak apa-apa. Lain? Atau langsung dijelaskan Bu Rika ya? Baik. Anak-anak, jadi bank di Indonesia itu ada bank konvensional, ada bank syariah, ada bank sentral yang kita kenal dengan Bank Indonesia. Yang ada di uang itu adalah terbitan dari bank sentral. Bank sentral itu menerbitkan uang, kemudian di masyarakat. Itu bank sentral. Kenapa kok enggak biar negara kita kaya, kenapa kemudian tidak mencetak banyak dikasihkan ke masyarakat, kemudian uangnya biar semua punya uang banyak, dompetnya penuh dan lain sebagainya. Nah, ini nanti ada akibatnya. Contohnya, ada yang tahu negara Nigeria? Oh, bukan Nigeria ya, yang satu rupiahnya berapa uangnya, karena peredaran uang itu terlalu banyak di masyarakat. Nah, jadi bahasanya anak-anak seperti itu. Baik. Kalau bank konvensional itu seperti apa, Bu? Bank konvensional itu seperti yang di depan sekolahan. Ada BRI, ada BNI yang di samping lapangan. Bisa dilihat ya. Kemudian ada BTN yang di samping mana? BTN termasuk KPR ya. Baik. Nah, ini bank-bank konvensional. Kalau bank syariah ini adalah bank yang berdasarkan Islam. Awalnya seperti itu. Kalau menanyakan, Bu, kok masih mahal? Ada bunga sama, ada admin sama, dan lain sebagainya. Apakah itu termasuk syariah? Kalau dalam Islam mungkin ada dengan bahasa yang berbeda. Ada ujroh sebagai hasil. Jadi bukan bunga lagi. Kalau bunga dalam Islam itu ada yang namanya riba. Tapi kalau di riba dengan perhitungan yang berbeda, muncullah namanya bank syariah. Bank syariah ini muncul beberapa tahun terakhir ini. Nah, ada Bank BRI syariah, BCA syariah, Mandiri syariah, begitu. Tapi 2 tahun ini merger jadi satu yang namanya Bank Syariah Indonesia. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan tentang bank? Ibu tanya. Silakan. Ibu, kalau misalnya Al-Huda, Tamjiz itu termasuk bank syariah bukan, Bu? Bagaimana? Siapa yang bertanya ini? Rosi, Bu. Rosi ya, baik. Rosi, apa yang ditanyakan? Kalau Tamjiz, Al-Huda itu termasuk bank syariah bukan, Bu? Al-Huda? Iya. Oh, Misalnya Tamjiz. perorangan itu, baik. Anak-anak seperti yang kita bahas minggu kemarin, yang namanya koperasi. Oh, itu koperasi ya? Ada yang namanya koperasi karena didirikan dari beberapa anggota. Ada pokok, ada simpanan wajib, begitu. Tapi kemudian akhirnya jadi besar. Nah, akhirnya kelihatannya masyarakat umum mengartikan itu sebagai bank. Tetapi untuk berdirinya itu didasari dengan koperasi. Begitu. Rosi ya? Rosi ya? Iya, baik. Iya. Oke, bagus Rosi. Ada pertanyaan lain? Tidak. Ada yang Bu, tanya. iya, siapa?
Karakteristik dari syariah itu, Bu. Karakteristik syariah. Jadi hari ini bisa dibaca di teorinya, sudah ada di Google Drive, itu ada semua lengkap. Tapi yang pasti intinya garis besarnya syariah satu, berdasarkan Islam, Quran dan hadis. Yang kedua, tidak ada istilah bunga, adanya istilah bagi hasil. Yang ketiga, yang dengan bunga yang tinggi dan tidak sesuai Islam tidak ada di bank ini. Baik. Siapa tadi? Reli, Bu. Reli, baik. Iya. Ada yang ditanyakan lagi, Reli? Sudah jelas penjelasannya, Bu Rika? Sudah, Bu. Sudah, baik. Yang lain, bagus. Ada lagi pertanyaan? Semakin anak-anak aktif bertanya, semakin banyak nilainya. Semakin nanti diskusinya berjalan dengan baik, semakin banyak nilainya. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke Emani ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Untuk Emani. Nah, anak-anak, pertanyaannya. Ada yang sudah pernah lihat Emani? Belum. Baik. Hari ini Bu Rika akan menjelaskan tentang Emani dan bagaimana bentuknya. Gitu ya, sebentar. Bu Mufriha. Iya, baik. Anak-anak, ini adalah contoh bentuk dari Emani, boleh dilihat. Nah, sesuai dengan yang tadi sudah dibaca. Kita ada waktu 5 menit sebelum Bu Rika menjelaskan proyek. Nah, Bu Rika tanya, ada yang mau presentasi atau menjelaskan apa Emani sesuai dengan yang sudah dibaca? Silakan, ada yang mau menjelaskan? Silakan, Sisil mungkin. Ya, Bu. Ingin mengungkapkan apa sih Emani itu sambil Bu Rika jelaskan beberapa ya. Jadi Ya, saya mau menyebutkan contoh-contoh dulu ya, Bu ya. boleh, baik. Iya, kebetulan mama saya itu punya Imani, Ibu, dan beberapa kali itu mama saya itu berbelanja di Matahari karena kerjasama dengan OVO, jadi Iya, pembayarannya melalui OVO, Bu. Betul. Iya, Itu jadi salah kalau ke satunya. Matahari, kalau ke Matahari itu mama nggak usah bawa uang banyak. Di situ saya juga sambil belajar punyanya mama. Kita hanya menggunakan OVO dan tidak usah bawa uang tunai banyak-banyak. Jadi kalau saya melihat pengalaman mama saya, ternyata dengan menggunakan OVO itu praktis, lalu aman gitu ya. Kita juga bisa melihat kita sudah belanja berapa, kita punya uang berapa, begitu Bu. Mungkin pengalaman saya seperti itu untuk Imani. Baik, jawaban yang bagus dari Sisil. Kita berikan aplaus untuk Sisil. Baik. Kemudian ada yang Bu, Siswi ya? Berinda, Bu. Tanya Iya. ke Sisil. Sisil, iya. Terima kasih kesempatannya. Sisil, ini kalau mami saya itu pakai kayak ATM itu Emani apa bukan itu, Sisil? ATM? Pakai ATM ya? Iya, kalau ambil uang kan pakai ATM itu termasuk Emani bukan itu, Sisil? Iya, kalau sepertinya kan kalau Imani itu kepanjangan dari electronic money ya teman-teman ya. Betul tidak pemahaman kita teman-teman? Iya. Betul. Ya. Jadi Imani itu bisa berbentuk kartu atau kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di handphone gitu ya. Yang penting adalah menggunakan elektronik. Jadi kalau menurut saya ATM itu juga termasuk Imani, elektronik ya, elektronik, uang elektronik maksud saya. Berarti itu buat mengganti uang yang cash ya? Betul. Gimana teman-teman yang lain, apakah setuju, sepemahaman dengan saya? Setuju. Yang lainnya? Bu Guru, gimana itu? Enggak, Bu.
Kalau saya kan itu kan masih bawa ATM, jadi kemana-mana takut hilang. Jadi kalau menurut saya itu pakai HP aja cukup. Jadi uangnya dimasukkan ke HP, kita punya aplikasi. Jadi kalau mau bayar-bayar tinggal scan barcode gitu, Bu. Iya, pakai kris ya, Bu ya. Tapi Pakai contoh kris. aplikasinya apa dulu? Contoh aplikasinya. Oh iya Bu ya, aplikasinya ada ya macam-macam. Ada GoPay, ada ShopeePay, ada Dana, ada Link apa banyak Bu. Gitu ya, benar ya? Baik, itu namanya e-wallet, gitu ya. Jadi nanti akan ada dibicarakan di bab yang lainnya. Hari ini kita bicara e-money dulu ya. Baik, e-money itu ketika kita punya kartu kemana-mana, kita uangnya yang kita kasihkan, kartunya yang kita kasihkan itu adalah isinya uang sehingga tinggal jelas. Apakah ATM bisa? Bisa. Kalau untuk pembayaran, gitu ya. Jadi ATM itu di dalamnya isi uang digunakan untuk pembayaran. Beda dengan ATM yang ada di bank anak-anak. ATM-nya anak-anak tidak bisa digunakan untuk transaksi dan itu bukan e-money. Kenapa tidak bisa digunakan transaksi? Karena ATM-nya anak-anak kan ATM junior. ATM junior itu tidak bisa digunakan untuk gesek. Jadi dibedakan. ATM produk perbankan, tetapi tidak semua ATM itu e-money. Bisa dipahami? Saya. Bisa. Silakan. Ada yang ingin tanya lagi? Kita masih ada waktu 10 menit. Sambil kita menjelaskan nanti proyeknya bagaimana. Silakan. Sudah mulai paham ya? Saya bertanya, Iya. itu kan tadi kayaknya Ibu menjelaskan kelebihannya saja dari e-money. Mesti kan ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, itu kekurangannya Betul. gimana Ibu? Baik. Jadi sampai saat ini e-money kan bentuknya seperti ini. Bu Rika nanti akan menjelaskan tentang e-money dulu. E-money adalah yang bisa digunakan untuk membayar. Nah, teman-teman, ayo dilogikakan anak-anak. Kalau umpama ini kelemahannya apa? Kalau e-money ini bisa digunakan, tapi kalau kemudian ini tidak ada, apa yang terjadi? Nah, ada yang bisa menyimpulkan kira-kira apa ya kekurangannya? Oke, silakan. Ada yang tahu kekurangannya apa kira-kira? Dibobol orang, Bu. Dibobol anak. Baik. Kalau hilang berarti ya kita nggak bisa apa-apa, Bu. Tidak bisa apa-apa karena apa? Karena kan semua uangnya ada di situ. Betul. Nah, kecuali kalau bank ATM itu kan bisa diurus lagi gitu ya. Kalau e-money seperti ini tidak bisa. Karena kartunya sudah ada di sini, kecuali nanti terhubung dengan aplikasi. Gitu ya. Ini e-money. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bagus. Tadi siapa yang terakhir bertanya? Rally. Siapa? Tadi yang nanya aku, Bu, Siti. Aku yang jawab. Ya, Tadi yang dua-duanya ditulis tanya. sama Bu Rika. Oke. Siswi tadi juga tanya loh Bu ya. Siapa? Sini sudah ditulis. Oh, terima kasih Bu. Dwi, bagaimana kabarnya hari ini? Bu. Baik ya. Sakit perut, Nak? Iya Bu, kecapean Bu. Kemarin habis Kecapean. banyak. Baik. Tapi kan masih bisa ya jawab pertanyaan ya, Nak? Insya Allah Bu. Insya Allah. Bu Rika tanya sekarang. Ya, kalau sekolah melewati bank, Enggak Bu, karena saya di perdesaan Bu, jauh. di depan sekolahan ada bank. Itu berarti melewati. Oh iya Bu, lupa. Di sana. Maaf. Coba diceritakan.
Coba diceritakan apa yang Ya. diketahui dengan Bang ketika ke sekolah melihat di depan itu apa yang diceritakan, Dwi? Setahu saya kalau bank itu tempat untuk menyimpan uang dan Betul. praktek uang, Bu. Tapi saya jarang ke sana, Bu. Kenapa? Tapi saya jarang ke sana, cuma lewat doang, Bu. Baik, tapi tahu ya untuk menyimpan uang ada Ya. yang ke sana untuk pinjam uang gitu ya. Jadi uang yang dari masyarakat dikumpulkan nanti oleh bank dikelola termasuk simpan pinjam. Bang, saya kira sudah cukup, sekarang kita berbicara proyeknya. Kertasnya dan lihat HP-nya. Kita sudah memasuki untuk project based learning. Ini metode baru seperti Jigsaw kemarin. Nah, anak-anak, di situ terlihat ada contoh e-money. Dilihat ya. Ada contoh e-money di Google Drive. Kemudian ada surat izin. Kenapa Bu Rika nanti pakai surat izin? Karena untuk wawancara itu nanti anak-anak surat izinnya harus disediakan sekolah. Sudah dimasukkan Bu Rika di sana. Kemudian coba dilihat lagi ada lembar kerja. Itu yang akan dilakukan anak-anak nanti. Bisa dilihat semua. Nah, oke, kita lihat sama-sama, kita baca sama-sama lembar kerja. Tahap pertama. Oke, tahap pertama. Anak-anak baca literasi. Sudah dibaca tadi, nanti dibaca lebih dalam, lebih lanjut. Tadi kan jelas 5 menit, nanti dibaca lagi. Kemudian siapkan alat dan bahan. Anak, kalau wawancara, kalau bikin video, apa saja yang dibutuhkan kalau wawancara? HP, Bu. HP, Bu. Kita sepakati, kita pakai Bawa HP ya. kertas. Kertas untuk mencatat, apalagi? Bolpen. Pulpen. Kemudian ada satu yang sering kita lupakan yaitu alat perekam. Kita sangat terbatas ketika nanti mencatat dengan pulpen atau pensil. Siapkan alat perekam selain video. Jadi nanti anak-anak ada 6, masing-masing ada 5. Ketika wawancara ada yang mencatat poin-poinnya, ada yang pakai perekam HP-nya siapa, ada yang videokan. Nah, yang lain silakan dibagi tugas yang lain. Ini nanti akan diserahkan Bu Rika. Setelah ini kita pilih yang moderator, sekretaris, ketua. Dijelaskan Bu Rika dulu tentang langkah-langkahnya. Jadi disiapkan perekam. Perekam itu ada di mana Bu Rika? Masing-masing. Nanti setelah ini kita lihat sama-sama. Ya, tempatnya di mana. Baik, kemudian tentukan objek yang akan diamati. Biasanya e-money itu digunakan di mana? Indomaret, Alfamart, bisa, atau apalagi seperti yang diceritakan Bu Rika di transportasi boleh. Apalagi ada yang punya bayangan berarti saya besok di sini Bu Rika di mana? Saya besok mau meneliti di sini. Saya besok mau wawancarai ibu saya. Kenapa kok ibu? Karena ibu saya suka belanja pakai ShopeePay. Boleh. Siapapun boleh diwawancarai. Dan ingat semuanya itu penting. Semua dicatat. Ada yang punya bayangan? Saya besok melihat di mana? Saya besok mewawancarai siapa? Oke, nanti kita tentukan ya, masih belum punya bayangan. Baik. Kemudian lakukan dari wawancara kita harus pahami sehingga nanti akan ada pertanyaan lanjutan. Contohnya, kapan top up? Berapa top up-nya? Top up itu apa? Yaitu mengisi e-money tadi.
mengisi OVO, mengisi GoPay. Namanya top up. Berapa yang dimasukkan, yang di top up, dan top up-nya di mana, Ibu? Boleh ditanyakan. Bapak top up-nya bagaimana? Ada yang melalui apa? Dan lain sebagainya. Nah, dari ini anak-anak nanti akan tahu, oh ternyata begini ya. Yang tidak didapatkan di sekolah itu begini. Tetapi kalau kita keluar, kita berbicara, satu, keterampilan berbicara kita terlatih. Keterampilan berbicara anak-anak terlatih. Dan itu dengan sendirinya. Gitu ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan anak yang pertanyaan-pertanyaan yang kreatif akan keluar semua. Metode ini bagusnya begitu. Oke, lanjut dulu. Kemudian menyajikan hasil pengamatan dalam lembar kerja ada di bawahnya. Bu Rika sudah sediakan apa saja yang harus diisi, sudah disediakan di sana. Disimpulkan, kemudian nanti dilaporkan. Laporan ini nantilah yang akan didiskusikan di dalam kelas. Baik, untuk langkah-langkah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, ayo. Tidak boleh bingung dulu. Jadi setelah dilihat langkah-langkah, membayangkan e-money dan lain sebagainya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Dikasih Bu Rika waktu. Sementara sudah, Bu. Bagaimana? Sementara sudah. Sudah ya, baik. Terima kasih. Berarti sudah jelas ya anak-anak ya? Sudah, Bu. Sudah jelas. Baik. Nah, kemudian untuk laporan bagaimana Bu Rika? Anak-anak, hari ini 1 minggu ke depan, kita proyeknya 2 minggu. 2 minggu hari ini anak-anak sudah boleh untuk memulai wawancara kalau sudah paham. Jadi dijelaskan Bu Rika langkah-langkahnya karena sudah tidak ada yang menanyakan, Bu Rika yakin sudah paham. Kemudian 2 hari itu untuk wawancara. Ya. Hari ini dan besok atau besok dan lusa. Kemudian hari ketiga akan menyimpulkan. Setelah disimpulkan, anak-anak cari daftar pustaka, referensi, hubungannya sama e-money, cara menulisnya bagaimana, draftnya sudah dikasihkan Bu Rika di LK. Jadi nanti itu ada pendahuluan, ada latar belakang. Cari teori tentang kenapa sampai ada e-money. Itu namanya latar belakang. Ya. Kemudian tujuan, kenapa sih e-money itu tujuan? Kenapa sih saya harus menulis tentang e-money? Itu tujuan. Ada di situ juga. Jadi nanti di LK yang paling bawah itu ada laporan proyek, itu nanti yang dikerjakan. Dasar teorinya apa? Boleh sebanyak mungkin. Ingat, dasar teorinya itu nanti harus dicatat sumbernya. Kalau mengemukakan pendapat sendiri itu hanya boleh seorang ahli, ya. Tapi kalau ini dari daftar pustaka, referensi atau literatur, maksudnya Bu Rika, itu nanti harus ditulis dengan sumbernya. Paham ya? Paham. Kemudian selanjutnya ada yang namanya setelah dasar literasi itu ada yang namanya hasil dan pembahasan. Itu nanti apa yang ada di wawancara dituliskan semua. Ketika saya menanyakan ini, itu nanti jawabannya orangnya begini. Ada 5 audien, 5 yang diwawancara, itu nanti ditulis. Namanya siapa, dilakukan di mana, lampirannya apa, fotonya ada. Jadi hari ini kita benar-benar belajar membuat laporan. Kenapa seperti itu dilakukan Bu Rika? Anak-anak, setelah anak-anak ini keluar dari SMA, kita tidak pernah tahu mau di mana. Jika memang mau kuliah, maka
untuk membuat laporannya sudah bagus. Tapi jika kemudian ada hal yang lain, ketika diminta untuk membuat, anak-anak juga bagus. Jadi dimanapun tempatnya, dengan membuat latihan laporan ini, manfaatnya sangat bagus untuk anak. Begitu. Daftar pertanyaannya sudah diberikan sama Bu Rika, jadi anak-anak nanti tinggal memilih. Saya kira itu ada yang ingin ditanyakan lagi? Jamnya sudah menunjukkan bel. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada waktu 5 menit? Enggak, Bu, udah jelas. Sudah jelas, baik. Kalau tidak ada, anak-anak semangat untuk hari ini. Boleh melakukan wawancara mulai nanti setelah sekolah, begitu ya. Kemudian ingat, laporannya tetap dikerjakan minggu depan kita presentasi. Siapkan pertanyaan, siapkan apapun yang berhubungan dengan proyek e-money ini. Saya kira itu yang perlu disampaikan Bu Rika. Gitu ya, tetap semangat. Besok ketika nanti pembahasan e-money, ketika diskusi e-money di rumahnya Rally, bisa jadi begitu untuk membahas, silahkan ditanyakan ke teman-temannya. Nanti teman-temannya yang berani bicara boleh menanyakan ke Bu Rika. Tapi harapan Bu Rika, anak-anak semua nanti tetap menanyakan sendiri apa yang ingin ditanyakan. Ya, baik. Ketemu minggu depan. Jadi kita menghela nafas panjang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak pasti bisa. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh.